Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur tak lupa pula kita ucapkan buat kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salawat beriringan dengan salam tak lupa pula kita anjung tinggikan buat arwah Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah bersusah payah membawa dan mengajak umatnya dari lembah kekafiran sampai ke puncak keislaman seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang terhormat Ibu dosen pembimbing dan pengampu, yakninya Ibu Nita Sofia SPD MPDE, dan yang teristimewa sekali kepada teman-teman sekalian yang sangat saya sayangi. Baiklah, saya dari kelompok 3 tidak akan memanjangkan kata-kata mukadimahnya, langsung saja masuk kepada inti penjelasan dari kelompok kami, yaitunya tentang materi staffing. Sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, yang pertama saya Andri Gunawan dengan NIM 22053059, dan rekan saya Rafiqah Siotang dengan NIM 22053033. Baiklah, untuk materi pertama tentang staffing, yaitunya ada terlebih dahulu 3 bagian yang akan saya jelaskan, yaitu tentang proses penyusunan personalia, yang kedua rekrutmen dan seleksi karyawan, dan yang ketiga adalah perencanaan SDM. Yang pertama, proses penyusunan personalia. Yang pertama, pengertian staffing. Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi, sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangan sampai dengan usaha, agar setiap tenaga memberi daya guna maksimal kepada organisasi top or from. Atau penjelasan lainnya, staffing merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi dan pengembangan sampai dengan usaha agar petugas memberikan daya guna maksimal kepada organisasi. Secara umum, staffing merupakan fungsi manajemen yang melakukan penarikan, penyeleksian, pengembangan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Yang pertama, proses penyusunan personalia. Proses penyusunan personalia adalah yang berkenaan dengan penarikan, fungsi manajemen, penetapan, pemberitahuan latihan, dan pengembangan anggota-anggota organisasi, yang terbagi mulai dari kepemimpinan, motivasi, komunikasi, pengorganisasian. Yang selanjutnya, untuk rekrutmen dan seleksi karyawan terbagi atas 11. Yang pertama, tes obat. Tes ini boleh dilakukan apabila obat-obatan ilegal yang digunakan karyawan dapat mengurangi kinerja atau membahayakan rekan kerja. Yang kedua, teknik penyeleksian yang kontroversial. Yang ketiga, tes integritas, yaitu yang merupakan pengukur tingkat integritas yang dimiliki kandidat terhadap perusahaan. Yang keempat, tes kemampuan mental. Tes kemampuan yang diuji di sini yaitunya tes integrasi, mulai dari berupa kemampuan verbal maupun non-verbal yang dimiliki oleh calon karyawan. Yang kelima, generalisasi validitas, yaitunya terbagi atas apabila jumlah sampel memadai, maka perbandingan hasil yang ditentukan tidak akan signifikan atau seimbang. Yang keenam, ukuran kepribadian, yaitu merupakan realist and reflection, openness to experience, and conscientious. Yang ketujuh, ukuran dari
proyektif. Yang kedelapan, ukuran kemampuan kepemimpinan. Yang kesembilan, data historis personal. 10 wawancara kandidat. 11 tes sampel kerja. Untuk materi yang ketiga atau C tentang perencanaan sumber daya manusia, yaitunya untuk perencanaan sumber daya manusia ini yang harus kita lihat ada 6. Yang pertama, melihat dari posisi yang dimiliki oleh calon karyawan. Yang kedua, penarikan. Yang ketiga, seleksi. Yang keempat, pengenalan dan orientasi. Yang kelima, latihan dan pengembangan. Dan yang keenam adalah pengelolaan timbalan. Baiklah, itulah penjelasan materi dari kelompok 3 terkhusus bagian yang telah saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya Rafikah Sihotang untuk menjelaskan 2 bagian lainnya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafikah Sihotang dengan NIM 22053037. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pelatihan dan pengembangan. Nah, dalam metode ini, metode pelatihan dan pengembangan dapat bervariasi tergantung pada tujuan pelatihan, jenis organisasi, dan kebutuhan karyawan. Beberapa metode pelatihan dan pengembangan yang umum digunakan antara lain: pertama, pelatihan di kelas. Ini adalah metode pelatihan yang melibatkan pengajaran di kelas dengan menggunakan presentasi, diskusi, dan studi kasus. Metode ini biasanya digunakan untuk pelatihan awal atau pengenalan konsep dan pengetahuan baru. Kedua, pelatihan on the job. Metode ini melibatkan pelatihan langsung di tempat kerja dengan bimbingan langsung dari supervisor atau mentor. Pelatihan ini lebih fokus pada pengembangan keterampilan praktis dan keahlian spesifik dalam konteks pekerjaan. Ketiga, pelatihan online. Nah, pelatihan online ini menggunakan teknologi untuk memberikan pelatihan melalui internet. Metode ini memberikan fleksibilitas dalam hal waktu dan tempat, serta memungkinkan karyawan untuk belajar dengan kecepatan mereka sendiri. Nah, keempat, pelatihan simulasi. Pelatihan ini melibatkan penggunaan simulasi dan permainan peran untuk mengerjakan keterampilan dan konsep yang kompleks. Metode ini biasanya digunakan untuk pelatihan yang melibatkan situasi darurat atau lingkungan kerja yang berisiko tinggi. Pelatihan selanjutnya yaitu pelatihan berbasis proyek. Metode ini melibatkan karyawan dalam proyek kecil yang relevan dengan pekerjaan mereka. Ini memberikan pengalaman nyata dalam lingkungan kerja dan membantu memperkuat keterampilan praktis dan kemampuan berpikir kritis. Dan selanjutnya ada pelatihan. Pelatihan ini melibatkan penggunaan seorang pelatih untuk membimbing karyawan dalam pengembangan kemampuan mereka. Pelatihan coaching ini biasanya bersifat individual dan difokuskan pada pengembangan keterampilan kepemimpinan dan pengembangan diri. Nah, selanjutnya ada pelatihan mentoring. Pelatihan mentoring ini melibatkan pemberian bimbingan dan saran oleh seorang mentor yang berpengalaman dalam lingkungan kerja. Pelatihan mentoring ini lebih fokus pada pengembangan keterampilan sosial dan kemampuan berhubungan dengan orang lainnya. Setiap metode pelatihan dan pengembangan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga penting untuk memilih metode yang sesuai dengan tujuan pelatihan dan kebutuhan karyawan. Dan selanjutnya yaitu penentuan kompensasi. Penentuan kompensasi ini adalah proses untuk menempatkan gaji, tunjangan, dan manfaat bagi karyawan sebagai imbalan atas kontribusi mereka dalam organisasi. Penentuan kompensasi yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan kontribusi yang terbaik mereka. Proses penentuan kompensasi biasanya melibatkan beberapa langkah, di antaranya analisis pekerjaan. Nah, langkah pertama dalam menentukan kompensasi adalah melakukan analisis pekerjaan untuk menentukan tanggung jawab, keterampilan, dan persyaratan
berperan pada faktor-faktor